Halo, salam sehat pemirsa Tempo, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, kapanpun dan juga dimanapun Anda berada. Pemirsa, literasi digital menjadi sebuah urgensi di era digital seperti saat ini. Dengan adanya literasi digital, maka setiap orang akan lebih kritis tentunya terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan kata lain, seseorang akan mampu memfilter informasi terlebih dahulu sehingga bisa mendapatkan manfaat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal gitu ya. Dan bicara data, ini data dari We Are Social tahun 2021 menjelaskan bahwa penetrasi pengguna internet di Indonesia ini sudah mencapai angka 73,7%, di mana artinya ada sekitar 202,6 juta jiwa pengguna internet dari total seluruh penduduk kita di Indonesia ada 274,9 juta jiwa. Dan angka pertumbuhan ini setiap tahunnya tentu saja meningkat ya, rata-rata ada di angka 17% ditambah lagi dengan diresmikannya Palaparing oleh pemerintah pada 14 Oktober 2019 lalu. Hal ini merupakan sebuah upaya penyediaan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan satu Indonesia begitu ya dengan internet sebagai salah satu langkah untuk percepatan transformasi digital. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital melalui berbagai program. Nah, salah satunya ini adalah Program Nasional Literasi Digital sehingga dapat mempertahankan dan mendorong capaian-capaian tersebut. Pemirsa, pemahaman mengenai data pribadi menjadi salah satu pilar dan kurikulum dari literasi digital, yaitu keamanan bermedia digital yang mengupas tuntas mengenai data pribadi di dunia digital. Keamanan data di era digital merupakan sebuah keniscayaan, tentu saja kepercayaan pengguna jasa sebuah badan usaha yang berbasis digital tergantung pada jaminan keamanan data pribadi yang diberikan. Lalu bagaimanakah pemerintah menjadikan literasi digital ini agar dapat mencapai tujuannya dan juga bagaimana pemerintah mensukseskan dan berperan aktif dalam bersaksi dalam literasi digital? Baik pemirsa, bersama saya Dea Yujihan, inilah webinar Literasi Digital Peran Media Mendukung Perlindungan Data Pribadi. Pemirsa, program ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan juga saluran digital TV Tempo. Dan untuk para peserta yang sudah mengikuti diskusi ini via Zoom maupun platform media sosial kami yang lain, silakan teman-teman untuk mengisi kuis pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat, karena nantinya akan ada hadiah menarik menanti teman-teman semua. Wah, jangan sampai kelewat nih ya, karena nggak cuma dapat pengetahuan baru, diskusi yang seru, tapi juga bisa dapat hadiah. Pokoknya isi langsung kuisnya. Dan teman-teman semuanya, sebelum memulai diskusi kita pada hari ini, saat ini sudah bergabung bersama kita semua, ada Bapak Samuel A. Pangerapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo, untuk memberikan sambutan dan juga pengantar. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo Bapak Sam, apa kabar hari ini? Selamat siang, baik. Terima kasih Selamat sudah siang diundang ke Bapak. acara yang sangat menarik ini. Baik. Apa kabarnya Pak? Sehat ya hari ini? Baik, cuma lebih masih lagi sibuk-sibuknya nih. Akhir tahun sedang menyiapkan pembahasan undang-undang Waduh. PDP, belum lagi undang-undang lainnya lagi disiapkan untuk direvisi. Ya, jadi ya memang akhir tahun yang penuh dengan kesibukan. Tapi tetap sempat untuk hadir di acara Baik, ini. terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan diri untuk bergabung di acara kita yang keren banget hari ini ya Pak ya. Baik, kalau begitu langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bapak Sam untuk memberikan sambutannya untuk membuka acara diskusi kita pada siang hari ini. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Niko Sihaan selaku anggota DPR Komisi 1, ini adalah mitra kami juga sangat mendukung program literasi digital. Yang saya hormati Bapak Wahyu Diatmika selaku CEO Piko Tempo. Yang saya hormati juga Mbak Nita Gina, kita punya public opinion leader ini. Jadi terima kasih juga hadir, serta para tamu dan undangan dan para peserta acara yang saya muliakan, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkatnya. Kita dapat hadir dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat. Walaupun tidak bertemu secara fisik, kita bisa bertemu secara virtual. Nah, webinar kali ini sedang akan membahas peran media dalam mendukung pelindungan data pribadi. Ini adalah suatu topik yang sangat menarik. Memang terkait sosialisasi, terkait mengedukasi masyarakat, peran media ini sangat krusial, sangat penting. Dan juga peran media juga untuk memberi masukan-masukan, kritikan untuk perbaikan-perbaikan. Ini saya rasa ini adalah topik yang sangat menarik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita melihat dari data We Are Social 2021, itu sekarang jumlah pengguna internet Indonesia sudah mencapai 202,6 juta. Ini ada peningkatan yang sangat signifikan di 2 tahun terakhir, khususnya di masa-masa pandemi. Nah, juga kalau kita lihat rata-rata dunia itu menghabiskan waktu di ruang digital itu sekitar 6 jam. Di Indonesia itu 8,52. Nah, ini berarti kita melebihi dari, memang kita makin banyak masyarakat kita melakukan aktivitasnya sehari-hari di ruang digital. Ini adalah bukti bahwa makin banyak masyarakat kita bisa mengadopsi teknologi digital dan melakukan aktivitasnya di ruang digital. Antara lain itu makin banyak penggunaan sosial media, ada yang buat bekerja, buat belajar, tapi juga kita lihat ada peningkatan yang signifikan dalam melakukan transaksi online, ya kan, karena keterbatasan ruang gerak karena adanya pandemi ini, makin banyak orang itu dilaporkan peningkatannya cukup tajam, yang tadinya belum pernah bertransaksi online sudah bisa bertransaksi online. Nah, tentunya dengan meningkatnya aktivitas digital masyarakat diperlukan tingkat keamanan data yang lebih tinggi. Jadi supaya data-data masyarakat ini digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi jangan sampai karena kan setiap aktivitas kita di ruang digital itu pasti meminta data pribadi kita. Nah, siapapun yang mengumpulkan data pribadi kita itu wajib menjaganya dan hanya boleh digunakan sesuai dengan peruntukannya. Jadi karena kalau dia menyalahgunakan, ya itu mereka bisa kena sanksi-sanksi yang ada. Nah, untuk itu juga kita perlu melakukan literasi kepada masyarakat, bagaimana masyarakatnya juga menjaga data pribadinya. Kalau tadi pengendalinya kita tuntut untuk menjaga data pribadi yang ada di dalam pengendaliannya, masyarakat pun perlu ditingkatkan literasinya untuk menjaga data pribadinya. Salah satu contoh yang namanya OTP dan password itu tidak pernah diminta sama orang. Jadi jangan sampai kita dengan mudah memberikannya. Belum lagi masih ditemukan di masyarakat kita posting yang namanya kartu keluarga di sosial media. Mungkin karena euforia ada pertambahan anggota keluarga. Nah, tapi ini kan kalau tanpa dia disadari, itu data-data pribadi ada di situ juga. Nah, ini yang perlu kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menjaga data pribadi yang ada yang miliknya. Nah, kalau kita lihat itu tadi tentang keamanan, dan kalau kita lihat bicara dengan transformasi digital, Indonesia ini sekarang ini punya kesempatan yang sangat tinggi untuk itu. Literasi digital itu sangat relevan untuk menyiapkan masyarakat kita mengambil bagian dari proses transformasi digital. Transformasi digital ini sudah akan menjanjikan sebuah ekonomi baru yang cukup tinggi. Nah, kalau kita bisa menyiapkan diri dan menjadi bagian, kita bisa merasakan manfaat ekonominya. Karena oleh suatu kajian dilakukan oleh Google dan Temasek itu kita punya transaksi itu kapitalisasi digital kita tuh mencapai 130 miliar US dollar. Nah, itu kalau kita itu peluangnya besar, kalau kita tidak menyiapkan SDM-nya, akhirnya masyarakat kita hanya jadi penonton. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Belum lagi dengan adanya transformasi digital itu membutuhkan yang namanya talenta-talenta digital baru. Memang benar yang namanya transformasi digital ini menghapuskan
pekerjaan-pekerjaan lama, tapi juga adanya transformasi digital ini menjanjikan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan baru. Untuk itu kita perlu menyiapkan masyarakat kita. Kalau berdasarkan analisanya World Bank, Indonesia itu membutuhkan 15 juta sampai tahun 2030 atau 15 tahun ke depan. Itu artinya apa? Artinya per tahunnya kita membutuhkan 600.000 talenta digital baru untuk bisa memperancar proses transformasi digital. Nah, untuk itu pemerintah juga menyediakan beberapa program untuk meningkatkan kualitas SDM digital di Indonesia. Mulai yang paling dasar adalah literasi digital. Ini yang kita lakukan tiap tahunnya. Ini kita perlu meliterasi masyarakat kita supaya mereka lebih lebih produktif nantinya pada saat beraktivitas di ruang digital. Ini betul, selain daripada gerakan literasi digital ini, kita juga punya digital talent scholarship. Ini untuk adalah pelatihan-pelatihan untuk memberikan skill bersertifikat bagi masyarakat supaya mereka bisa menjadi bagian daripada menyuplai kebutuhan talenta digital yang jumlahnya 600.000 itu. Nah, ini kita juga latihnya bukan hanya ASN yang ada di pemerintahan, tapi juga masyarakat umum. Nah, di tingkat advance-nya kita mempunyai program yang namanya Digital Leadership Academy. Ini untuk yang baik di pemerintahan, pengambil keputusan di pemerintahan maupun mengambil keputusan di bisnis. Ini kita ada programnya kita kerjasama dengan Tsinghua, Harvard, sama Oxford, sama Universitas of Singapore, National Singapore. Ini kita kerjasama ini untuk merubah mindset leader-leader kita supaya dapat kedepannya dalam mengambil kebijakan ini, kebijakan yang terkait digital ini, mereka mengambil kebijakan yang tepat. Selain itu, pemerintah memiliki peran sebagai regulator juga dan fasilitator. Sebagai regulator, Kominfo itu menyusun regulasi terkait perlindungan data pribadi yang komprehensif yang sekarang lagi dibahas dengan DPR. Mudah-mudahan pembahasan ini bisa dituntaskan tahun ini dan kita bisa memiliki undang-undang perlindungan data pribadi yang bisa dipakai sebagai acuan untuk semua sektor bagaimana hak dan kewajiban itu harus dijalankan. Nah, biar nanti ada semuanya yang mengumpulkan data pribadi itu mengikuti aturan yang ada. Ini yang kita terkait regulasinya. Sebagai fasilitator, kami memastikan bahwa ruang-ruang digital ini aman, nyaman bagi semua pihak, terutama di ruang-ruang digital, termasuk di dalamnya kita menyediakan tadi literasi digital dan pelatihan-pelatihan. Ini kita sebagai fasilitator. Jadi pemerintah itu punya 3 peran sekarang sebagai regulator, fasilitator, tapi juga kita punya peran sebagai akselerator. Bagaimana kita memajukan industri-industri yang sudah berkembang agar bisa berkembang lebih besar lagi. Tadi juga ini yang kita ambil peran di pemerintah. Nah itu kalau terkait lagi namanya literasi digital, khususnya untuk RUU PDP ini kita dengan DPR sangat concern, maka kita melakukan program bersama supaya benar-benar masyarakat kita itu pada saat undang-undang disahkan dan ada waktu kalau nggak salah kemarin itu kesepakatnya 1 tahun setelah disahkan itu berlaku itu pidananya dan sanksinya, tapi prinsipnya sudah ada, prinsipnya sudah harus dipahami, tapi mungkin perlu adjustment, apalagi dikasih waktu karena waktu sangat sempit. Yang namanya literasi ini harus kita lakukan dan kita lakukan bersama. Jadi sekali lagi terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau kita acara ini adalah bagian daripada meliterasi masyarakat. Jadi mungkin nanti substansinya akan dibahas oleh para narasumber, bagaimana sih nantinya kita itu menjaga data pribadi kita, dan juga bagaimana media itu juga berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga cooperation dalam menjaga data pribadi. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat untuk melaksanakan webinar untuk meningkatkan yang namanya kita punya pemahaman terkait literasi digital khususnya perlindungan data pribadi. Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Samuel A. Pangharapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kominfo untuk tadi sudah memberikan sambutan kepada kita semua. Saya pribadi juga setuju bahwa memang untuk mencapai transformasi digital yang optimal tentunya kita semua, tidak hanya para petugasnya saja yang bertugas untuk menjaga atau meningkatkan literasi, tapi juga masyarakat harus semakin menambah kemampuan atau meningkatkan kemampuan literasi digitalnya. Dan di sini nih, di webinar ini nanti kita akan dengarkan bersama supaya nanti bisa dapatkan pengetahuan baru juga tentang literasi digital kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Sam atas sambutannya, dan saat ini kita beranjak ke diskusi teman-teman. Saat ini bersama saya sudah ada beberapa narasumber istimewa tentunya yang hari ini juga sudah bergabung bersama kita secara virtual. Yang pertama ada Mbak Rizky Amelia, Koordinator Literasi Digital Kementerian Kominfo. Halo, selamat siang Mbak Kiki. Halo Mbak, selamat siang. Baik, sudah bergabung bersama kita. Terima kasih. Apa kabarnya Mbak hari ini? Baik, alhamdulillah. Suaramu kayak robot. Baik. Iya, suaranya masih ada masalah sepertinya. Nanti coba sambil diperbaiki. Kita akan sapa terlebih dahulu Bang Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR dan fraksi PDIP. Halo Bang Niko. Halo, selamat siang semuanya. Pak Semi, apa kabar? Lama tak jumpa, ketemunya di ruang virtual. Mbak Dea, terima kasih sudah mengundang teman-teman, Mas Wahyu, Kak Gina juga, dan Mbak Kiki semuanya. Selamat sore, dapat salam dari hujan yang turun di betul, hujan terus nih kayaknya ya. Baik, semoga semangatnya tetap menyala nih meskipun hujan terus. Kemudian dari Bang Niko, saya akan sapa juga Mbak Nikta Gina, public figure. Halo Mbak Nikta Gina. Halo, selamat sore Mbak. Sore Mbak Dia, selamat sore Pak Semi, Bang Niko, Mbak Kiki, apa kabar? Semoga sehat semuanya. Amin, amin. Terima kasih Mbak Nikta Gina sudah bergabung sama kita di sini. Kemudian ada juga Bapak Wahyu Diatmika, CEO Tempo.co yang biasa kita sapa dengan Blikomang. Halo Blikomang, apa kabar? Halo, selamat siang. Apa kabar Jihan? Selamat siang Mas Sam, Mas Niko, Mbak Nikta, Mbak Kiki. Selamat siang. Wah, seru nih kayaknya hari ini ya ngobrolnya. Terima kasih Mbak Kiki, kemudian Bang Niko, Mbak Nikta Gina, dan juga Blikomang sudah hadir bergabung bersama webinar kita hari ini tentunya. Dan kalau begitu langsung saja kita akan mulai diskusinya atau ngobrol-ngobrolnya. Yang pertama saya akan ke Mbak Kiki terlebih dahulu. Apakah audionya sudah normal? Halo Mbak Kiki? Di saya masih kurang jelas. Halo Mbak Kiki, tapi bisa mendengar suara saya dengan jelas Mbak? Bisa dengerin suara. Jadi kendala ya. Mungkin sambil kita perbaiki terlebih dahulu, Mbak Kiki, saya akan ke Mbak Nikta Gina terlebih dahulu. Halo, Mbak Nikta Gina. Suaranya. Oke, sih. Nah, Mbak Nikta Gina ini sebagai public figure ya, mungkin bisa kasih opini juga tentang sebetulnya kalau dari Mbak Nikta Gina pribadi gitu ya, seberapa penting sih kita semua ini memahami literasi digital dalam aplikasinya atau kehidupan sehari-hari? Gimana tuh Mbak? Silakan. Menurut aku zaman sekarang tuh benar-benar, kalau buat aku pribadi ya, kayak semua orang harus ngerti sih sama teknologi-teknologi digital, karena benar-benar hampir semuanya bisa dilakukan secara digital menurut aku. Apalagi di era pandemi COVID-19 ini semuanya benar-benar harus dilakukan, banyak hal yang bisa dilakukan secara digital. Aku aja seorang ibu rumah tangga, even sesimpel kayak beli sayur, perlengkapan rumah tangga aja itu semuanya udah via digital gitu. Jadi menurut aku digitalisasi itu memudahkan hidup banget di masa yang sekarang ini gitu. Cuma di satu sisi dengan adanya digitalisasi ini, teknologi digital yang semakin berkembang, kayaknya kemampuan hacker-hacker atau orang-orang yang suka melakukan hal-hal negatif juga semakin pinter ya. Jadi kayak mungkin butuh apa ya, mungkin butuh sosialisasi lebih lanjut untuk masyarakat menurut aku, supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak baik dari
dari kemajuan teknologi digital ini gitu. Ditambah lagi mungkin kayak harus aku juga nggak ngerti harus gimana sih ya, cuman kayak aku berharap ya maksudnya dengan kondisi aku yang banyak berkecimpung di dunia digital ini gitu, ditambah lagi juga masih berkecimpung di dunia entertainment, banyak banget mengalami kayak netizen julid atau yang berkomentar tidak baik atau apapun itu, tapi mereka menggunakan fake account. Jadi kayak, ih kesel banget sih, kenapa sih kalian begitu gitu? Kalau mau tampil, hayo sih tampil gitu. Jangan menggunakan kayak akun-akun lain gitu. Jadi kayak menyebarkan keburukan gitu di sosial media misalnya ya seperti itu sih. Tapi sejujurnya buat aku kayak dunia digital masa kini tuh benar-benar membantu hidup sekali sih. Baik. Jadi, sebetulnya punya banyak sekali manfaat begitu ya di digital sekarang, tapi itu tadi ada yang memang harus ada yang menantang gitu ya, kayak misalkan tadi ada orang-orang yang julid di sosial media, tapi semoga hari ini kita dapat solusinya seperti apa gitu ya. Nah, tapi Mbak Nikta Gina boleh juga nggak cerita tentang sebetulnya dalam satu hari gitu, berapa lama sih Mbak Nikta Gina ini menggunakan smartphone untuk urusan entah pekerjaan, entah yang lain gitu ya. Apakah Mbak Nikta ini termasuk dalam kategori yang tech savvy atau orang-orang yang tergantung banget sama gadget, nggak bisa lepas nih? Gitu juga nggak? Parah sih, bener-bener kayak, masa aku bilang 24 jam? Enggak ya. Kalau screen time handphone sih 5 jam lebih ya. Itu kalau handphone aja, itu dipakainya buat, ya maksudnya sekarang banyak kerjaan-kerjaan yang berhubungan sama digital, misalnya jadi kayak mom buzzer gitu kan, itu membutuhkan sosial media, membutuhkan kayak proses editing yang semuanya via handphone. Kalau aku tuh secara pribadi kayak gitu-gitu. Nah, terus udah gitu, ya tadi aku bilang sesimpel kayak beli kebutuhan rumah tangga, juga memanfaatkan kayak sosial media, e-commerce, semuanya juga dari gadget kan. Bahkan di masa pandemi seperti sekarang ini aja kayak ikut webinar, atau kemarin waktu ada PSBB, PPKM segala macam itu siaran radio dari rumah. Dan itu juga menggunakan teknologi digital kan. Jadi benar-benar kayak, aduh hidup aku tergantung banget sih sekarang sama digitalisasi ini, benar-benar kayak terbantu banget gitu. Ibaratnya badan aku tetap di rumah, tapi akunya bisa kemana-mana, bisa ke bank, bisa ke tempat kerja, bisa ke mall, bisa ke semuanya gitu. Jadi menyenangkan banget ya, menyenangkan sih, semuanya jadi terbantu gitu. Baik. Jadi nggak cuma aspek pekerjaan aja, tapi juga urusan rumah tangga ya, kayak misalkan tadi belanja dan lain-lain. Iya, buat Nah, terus seneng-seneng juga ya kan, lihat live oh shopping. yoi. Oke. Nah, Mbak Nikta, apa nih juga tipe yang mengandalkan smartphone untuk aktivitas keuangan dan perbankan gitu? Kalau Banget. iya, gimana caranya Mbak Nikta ini menghindari atau mencegah atau mengantisipasi gitu ya penyalahgunaan data-data pribadi yang tersimpan di dalam smartphone-nya itu? Banget sih. Sekarang apapun pakai internet banking, mobile banking, bener-bener kayak hitungannya ke bank tuh udah nggak pernah ya jarang banget kalau nggak penting-penting amat. Aku itu tipe yang mungkin aku lumayan pengingat jitu ya, asik. Oh, Jadi wow. setiap akun kayak mobile banking aku, itu kayak username-nya, password-nya itu beda-beda semuanya gitu. Dan aku nggak tahu itu antisipasi aku adalah seperti itu gitu. Terus biasanya aku suka dengan yang keribetan-ribetan angka atau huruf atau apa gitu. Jadi aku bikinnya kayak untuk password atau apapun sekompleks itu. Ditambah lagi emang smartphone aku pakein ini sih kata sandi juga gitu loh, kayak pakai jadi kayak biar orang-orang nggak bisa buka handphone aku semudah itu gitu. Bahkan kadang suami aku juga nggak tahu gitu password aku, karena aku hobi gonta-ganti password. Jadi kayak 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali gitu, kayak aku ganti password-nya gitu untuk ya nggak tahu ya, aku takut banget sih kalau misalnya tiba-tiba teretas sama orang gitu. Karena waktu itu pernah punya kejadian di salah satu kartu kredit aku tiba-tiba ada kayak transaksi yang gede banget kayak, gue nggak melakukan transaksi ini gitu. Terus nah gara-gara itu jadi aku kayak udah makin hati-hati banget gitu sama yang berurusan dengan keuangan dan sebagainya gitu. Jujur aku tulis juga di notes notes handphone, mungkin itu tidak disarankan kali ya, karena kan itu bahaya juga. Tapi notes yang ada isian tentang data-data misalnya kayak
sandi aku, username aku itu juga aku kunci dulu. Jadi untuk membuka notes itu ada kuncinya. Terus di dalam notes-nya, jadi si kata sandi atau username itu aku nggak tulis secara gamblang. Jadi misalnya kalau Gina cute, aku cuma tulis G bintang 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 C bintang ujungnya gitu. Jadi aku cuma butuh kayak, oh gue udah ketahui nih kata kuncinya gini. Jadi biar orang-orang tuh kalau misalnya pun aku merasa amit-amit handphone hilang atau apa, mereka juga nggak bisa baca itu gitu. Ya perlindungan aku sampai segitu sih. Sama paling kalau misalnya OTP segala macam gitu kayak nggak sembarangan dikasih sama orang gitu. Oke, oke, baik. Jadi tergolong banyak ya strateginya untuk menjaga data pribadi itu ada password-nya harus kompleks, kemudian rajin ganti dan segala macamnya, dan tentunya smartphone-nya juga dikasih PIN gitu ya biar makin aman lagi. Iya, Oke, oke, thank you Mbak Nikta. Dari Mbak Nikta saya akan ke Mbak Kiki terlebih dahulu. Mbak Kiki masih apakah sudah lancar audionya? Halo Mbak Kiki. Halo Mbak. Udah Halo. kedengeran belum Mbak suara aku? Sudah kedengaran ya? aman Oh, sekarang. ya, Aman-aman. Oke, nah Mbak Kiki, aku pengen tanya soal ini nih Mbak. Jadi Indonesia sebagai negara yang punya target cukup besar ya, ini untuk menjadi pemain ekonomi digital terbesar se-Asia Tenggara dengan kapitalisasi sebesar kurang lebih 130 miliar US dollar tahun 2021. Nah, sebetulnya seberapa penting sih percepatan transformasi digital ini bagi Indonesia untuk mendukung hal tersebut? Mbak Kiki. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak. Kalau berbicara mengenai transformasi digital ya Mbak ya, itu kan juga menjadi salah satu mandat dari Bapak Presiden khususnya di masa pandemi di tahun 2020 yang kemarin. Tetapi kita harus flashback lagi di tahun 2019 pada saat Bapak Presiden menyampaikan visi untuk pembangunan Indonesia. Jadi salah satunya adalah dari 5 visi tersebut ada pembangunan SDM, Mbak. Nah, ternyata di tahun 2020 ini dengan adanya pandemi, kemudian yang memaksa kita dari offline menjadi online, dan pada saat itu Bapak Presiden menyampaikan arahan mengenai pentingnya percepatan transformasi digital, salah satunya adalah mempersiapkan kebutuhan SDM talenta digital. Nah, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika di sini melalui Dirjen Aplikasi Informatika kami harus gerak cepat nih Mbak untuk segera melaksanakan percepatan transformasi digital tersebut. Nah, tadi juga pada saat keynote speech Pak Dirjen sudah menyampaikan apa saja program yang dapat mempercepat transformasi digital tersebut. Salah satunya adalah melalui program nasional literasi digital gitu. Jadi kita sedang gencar-gencarnya nih Mbak melaksanakan dan implementasi kegiatan program literasi digital untuk mengimplementasikan ataupun mempercepat percepatan transformasi digital tersebut. Gitu, baik-baik. Menarik banget nih. Nah, Mbak Kiki kemudian seperti apa atau bagaimana begitu ya peran pemerintah sebagai regulator dan fasilitator kepada masyarakat khususnya tentang perkembangan internet apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Sorry Mbak, tadi suaranya hilang Mbak, boleh diulang nggak Mbak? Oke, jadi seperti apa peran pemerintah sebagai regulator dan juga fasilitator kepada masyarakat khususnya perkembangan internet di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini? Oke, kan tadi sudah disampaikan juga ya, saat ini kalau berbicara mengenai pemerintah, kita tuh ada 3 hal sebenarnya Mbak. Yang paling pertama dan selalu kita kenal adalah pemerintah itu sebagai regulator, jadi pembuat kebijakan. Tetapi tidak cukup menjadi regulator saja gitu, daripada kita membuat kebijakan mengatur seluruh masyarakat tetapi tidak bisa mengimplementasikannya, maka kita bergerak menjadi fasilitator dan juga katalisator untuk program literasi digital ini. Jadi kalau berbicara mengenai regulasi, kita sudah ada nih undang-undang mengenai ITE. Kemudian kalau berbicara mengenai perlindungan data pribadi, saat ini kan sudah dalam tahapan pembahasan dengan Komisi 1 DPR RI. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan transformasi digital, kemudian bagaimana kita juga bisa mengimplementasikan regulasi-regulasi tersebut, jadi melalui program nasional tersebut, Mbak, gitu. Nah, jadi bukan hanya sebagai pembuat
kebijakan saja, tetapi kita juga harus bisa membuat sebuah program, mengimplementasikan sebuah program sehingga semua yang dibutuhkan oleh pemerintah itu terimplementasi dengan baik sebagai regulator. Sudah oke membuat kebijakan, kemudian fasilitator kita menjembatani sebuah program, kemudian menjadi katalisator untuk mewujudkan SDM masyarakat digital pastinya, Mbak. Baik, itu tadi tugas-tugasnya ya. Nah, tapi Mbak Kiki, apakah dengan kita memahami literasi digital ini maka akan menjamin juga perlindungan data masyarakat, dan kemudian seperti apa konsep perlindungan data pribadi masyarakat jika dituangkan dalam RUU Perlindungan Data Pribadi sendiri? Oke, kalau berbicara mengenai literasi digital, Mbak. Nah, kalau di Ditjen Aplikasi Informatika sendiri ini kita mengajari masyarakat itu mengenai literasi digital dasar. Jadi dari 4 modul literasi digital ada budaya bermedia digital, kemudian ada etika bermedia digital, kemudian cakap bermedia digital, dan aman bermedia digital, yaitu masuk ke dalam bagaimana kita memahami, kemudian mengimplementasikan perlindungan data pribadi. Nah, itu menjadi salah satu target kita, Mbak. Jadi dengan harapan bahwa kedepannya masyarakat itu tahu dulu nih, gitu kan, dasar dari data pribadi itu apa sih, gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, tadi Mbak Nika juga sudah menyampaikan, bahkan password handphonenya pun tidak diketahui oleh suaminya sendiri, gitu kan. Nah, kemudian menyimpan password pun juga di notes, tetapi dengan konsekuensi yang cukup tinggi, gitu. Jadi, nah, kehadiran program literasi digital di sini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia betapa pentingnya menyadari bahwa kita harus melindungi data pribadi kita, gitu. Data pribadi itu kan sekarang alat vital utama ya bagi kehidupan kita ya, apalagi ketika berbicara mengenai dunia digital, ketika berbicara mengenai internet gitu, menyebarkan nomor handphone, menyebarkan foto KTP, itu sudah menjadi hal yang sangat berbahaya di dunia digital ini, Mbak. Jadi oleh karena itu program literasi digital di sini melakukan edukasi dan literasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman bahwa pentingnya menjaga dan melindungi data pribadi kita sendiri. Gitu, Mbak. Baik. Memang kita sendiri juga sebagai masyarakat perlu punya kesadaran yang tinggi untuk menjaga perlindungan, menjaga data pribadi kita sendiri begitu ya. Terima kasih Mbak Kiki penjelasannya. Dari Mbak Kiki saya akan ke Blikomang ini. Blikomang tadi sudah ada Mbak Nikta yang cerita tentang bagaimana strateginya atau upayanya dia untuk menjaga data pribadinya sendiri. Kemudian Mbak Kiki sudah cerita juga bagaimana dari sisi pemerintah menjaga masyarakat untuk data pribadinya supaya lebih aman begitu ya. Tapi apakah Blikomang sendiri setuju bahwa aturan perlindungan data pribadi masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk saat ini? Kira-kira apa saja alasannya, Bu? Ya, makasih Jihan. Saya setuju banget, memang kita perlu sebuah regulasi yang setara undang-undang untuk perlindungan data pribadi. Beberapa kasus kebocoran data pribadi 2-3 tahun terakhir ini memang cukup mengkhawatirkan ya. Sama seperti ketika Mbak Dikta menjelaskan ya bagaimana aplikasi digital itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Semua orang menggunakan teknologi digital, dari hal yang sederhana sampai hal yang berkaitan dengan pekerjaan, dan itu ada implikasi data. Jadi data kita menjadi terkumpul di para provider aplikasi dan layanan digital ini, dan harus ada aturan main yang jelas mengenai sejauh mana data kita kemudian bisa dikomersialisasikan, dan bagaimana tanggung jawab untuk menjaga agar data itu tidak bocor ke tangan pihak lain yang tidak kita berikan konsen atau persetujuan dalam menggunakan data itu. Saya pikir ini salah satu kunci untuk menuju transformasi atau akselerasi dari transformasi ekonomi digital kita. Karena jika kita ingin memperluas lagi akses digital dan melipat gandakan kue ekonomi digital, maka perlindungan data pribadi ini adalah salah satu kunci, salah satu prasyarat penting agar masyarakat merasa aman menggunakan data, dan perusahaan juga punya panduan ya, punya patokan
yang jelas untuk mengelola data pribadi dari para usernya. Jadi beberapa alasan itu saya pikir memang cukup kuat untuk mendorong DPR dan pemerintah segera mengesahkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Baik. Nah, Blikomang, kalau dari Blikomang sendiri, bagaimana sih Blikomang melihat potensi gesekan antara perlindungan data pribadi dengan kebebasan pers dalam draft rancangan undang-undang ini? Ya, memang beberapa diskusi terakhir ya dengan para pemangku kepentingan di dunia pers itu mengangkat satu potensi masalah yang mungkin bisa menyebabkan persoalan di kemudian hari ya, terkait dengan definisi dari data pribadi dan bagaimana definisi dari penggunaan yang penyalahgunaan ya, definisi penyalahgunaan data pribadi itu seperti apa. Kenapa? Karena pers dalam hal ini media massa kan kerap kali juga melakukan investigasi, melakukan liputan-liputan yang berpotensi mengekspos data pribadi ya, mungkin terkait dengan keuangan ya, terkait dengan lokasi atau keberadaan dari tokoh-tokoh publik. Nah, kalau tidak ada kejelasan tentang definisi penyalahgunaan data, itu kita mengkhawatirkan ini ada abuse dari undang-undang data pribadi. Ini bukan mengada-ada karena pernah terjadi di Rumania. Di Rumania, sebuah media yang menulis tentang laporan investigasi kasus korupsi itu kemudian dipersoalkan, digugat ke pengadilan karena dianggap membocorkan data pribadi dari tokoh yang dia tulis gitu, pejabat publik yang dia tulis. Nah, ini kan mispersepsi atau kemungkinan gesekan ini terjadi kalau kita tidak mengantisipasi dan kemudian menyediakan klausula-klausula yang tepat di dalam RUU supaya di satu sisi data pribadi kita terlindungi, tetapi iklim kebebasan pers dan keterbukaan informasi yang juga sudah kita mulai sejak 2008 ya dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu juga tetap terjaga. Baik. Artinya sebetulnya tetap ada potensi gesekan tersebut begitu ya. Tinggal bagaimana kita akan mencari solusinya sama-sama. Dan ini saya akan ke Bang Niko Siahaan saat ini. Bang Niko, bicara mengenai transformasi digital, bagaimana pandangan serta implementasi nyata dari Komisi 1 DPR gitu ya, untuk mendukung percepatan transformasi digital tersebut? Baik, menarik nih karena transformasi digital disampaikan dari Mas Wahyu juga, ini perlu mendapatkan perhatian khusus dan ini kan sudah menjadi jargon dari kampanye Pak Jokowi seperti menyiapkan tol langit gitu ya. Itu adalah keseriusan menghadapi industri 4.0 di mana segala sesuatu sudah masuk ke dalam ranah digital. Jadi kita juga udah nyampein segala sesuatu kita udah nggak bisa makin lama segala sesuatunya bisa kita lakukan dari tempat yang berbeda, tetapi tetap menyelesaikan permasalahan atau tugas-tugas yang kita perlukan. Karena begini, ini adalah the other side of coin, ya. Di sisi lain pandemi kita sudah jalani hampir 2 tahun, tapi sekarang dengan adanya pandemi kita bisa melakukan banyak hal melalui dunia digital ini. Sebenarnya sudah bisa kita lakukan dari beberapa waktu yang lalu. Aplikasi-aplikasi seperti Google Meet dan Zoom ini kan sebenarnya sudah ada sebelum zaman pandemi. Tapi begitu zaman pandemi, artinya kita mengeksplor lebih dan ternyata banyak sekali manfaatnya. Nah, di sini kita melihat ada 2 hal. Kita mendorong transformasi digital, tetapi kita harus yakin dan percaya, dan ini adalah suatu keniscayaan di balik setiap perkembangan, ya, perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, pasti akan ada masalah sosial yang akan menguntit di belakangnya. Nah, itu dia tadi kan. Nah, dengan adanya transformasi digital ini, yang paling penting sudah disampaikan tadi adalah building trust, membangun kepercayaan. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat atau pengguna terhadap ekonomi digital, semakin lama transformasi digital akan segera atau cepat menjadi bagian sehari-hari dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya. Dan makanya ini yang harus segera disiapkan. Kami di DPR
melihat ini yang pertama, Undang-Undang PDP. Undang-Undang PDP ini sebenarnya pada hakikatnya ini adalah melindungi hak warga negara, kan ini sudah diatur di pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Dan inilah yang menjadi dasar dari Undang-Undang PDP tersebut. Bukan hanya kebocoran data, bukan hanya transformasi digital. Tetapi kalau undang-undang ini tadi bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap semua kegiatan digital, saya yakin lama-lama segala sesuatunya masyarakat akan jauh lebih percaya. Nah, ini yang sebenarnya harus dibangun terlebih dahulu, makanya DPR bersama dengan pemerintah ini ingin segera menyelesaikan undang-undang PDP ini. Jadi ada dua hal tadi kan, melindungi hak warga negara, yang kedua sebenarnya pengembangan dari industri digital itu sendiri. Gitu ya. Baik, melindungi hak warga negara dan pengembangan dari digital itu sendiri. Baik. Nah, ini saat ini kan program nasional literasi digital sudah berlangsung gitu ya. Bagaimana Bang Niko atau dari teman-teman Komisi 1 sendiri melihat perkembangannya sampai tahun 2021 ini, apalagi kita masih ada di dalam masa pandemi, kira-kira seperti apa situasinya menurut Bang Niko? Ya, jadi gini, kalau dibilang keseriusan, ada beberapa indikator. Indikator adalah ketika dalam rapat kami selalu menyampaikan diskusi mengenai literasi digital. Karena ini penting sekali. Bung Karno juga menyampaikan nation character building. Kita boleh membangun masjid Istiqlal besar, kemudian membangun Gelora Bung Karno sekarang. Tapi kalau kita tidak membangun manusianya, kita nggak bisa mencapai tujuan. Ini sama nih. Jadi saat ini anggaran sudah melesat tinggi sekali. Dari 2019, 2020 5,6, sekarang 2021 naik ke 16, sekian, kemudian sekarang naik ke 21. Artinya indikator anggaran kami pun secara serius melihat bahwa penting sekali ada yang namanya dengan Indonesia Merdeka Sinyal. Jadi pembangunan infrastruktur dari barat sampai ke timur. Nah, ini sedang dikerjakan oleh Kominfo. Anggarannya pun kita dukung. Tapi di balik itu, saya sendiri dan fraksi kami juga secara serius mengatakan bahwa jangan hanya fisiknya saja. Tadi Mbak Dia di awal sudah membacakan data dari We Are Social itu 202 miliar, 202 juta ya. 202 juta itu berapa kalinya negara Singapura tuh jumlah manusianya, bayangkan saja ya. Kita sudah terhubung, 202 juta manusia Indonesia terhubung kepada internet. Dan kemudian yang sudah mengakses tersebut sudah hampir, sosial media itu sudah hampir 173 juta. Kita sudah menggunakan rata-rata, Mbak Nikta tadi 5 jam. Kalau saya nggak bisa bohong, ini ada datanya nih. Kalau saya lihat nih 4,25, 4 jam 25 menit. Artinya angka tersebut akan naik terus. Sementara rata-rata penggunaan internet ini sudah hampir 9 jam. Kita tidur aja 8 jam. Ngantor aja 8 jam. Ini 9 jam, hampir 9 jam. Nah, bagaimana kalau penggunaan internet tadi, kita rata-rata lah ya, kemudian dimasuki oleh berbagai permasalahan. Ada ideologi yang salah, ada radikalisme, ada kemudian bullying di sana, ada pornografi, ada perjudian. Ini kan, saya bilang tadi, di balik perkembangan teknologi pasti akan ada permasalahan sosial yang menguntit di belakangnya. Sehingga semua sektor harus sama-sama secara serius menangani. Ya, kalau perlindungan data pribadi, kami di Komisi 1. Kalau masalah perjudian, teman-teman di kepolisian misalnya, ya, dan lain sebagainya. Jadi harus semuanya Pentahelix ini ikut sama-sama melakukan pembinaan terutama literasi digital ini. Jadi terima kasih sekali. Ini Pak Semi tadi, Mbak Kiki ya, Kominfo bersama dengan Tempo. Menurut saya kegiatan ini harus dilakukan secara masif. Itu satu ya, karena jangan sampai tadi 202 juta dan akan naik lagi angkanya. Itu data pasti sama dengan saya tuh, datanya Januari 2021 pasti akhir tahun angkanya sudah jauh di atas itu, tahun depan naik lagi. Bayangkan kita akan punya perkembangan penduduk, ledakan penduduk sampai tahun 2030 yang jumlahnya sampai dengan 350 juta. Kalau angka tersebut tidak kita imbangi dengan literasi digital, kita adalah sitting duck ya. 350 juta manusia Indonesia dengan mudah digerakkan ke kanan dan ke kiri melalui kita sebutnya
proxy war ya. Jadi orang-orang tidak perlu datang dan mempengaruhi orang Indonesia, mempengaruhi pemikirannya, cukup lewat digital ya, dunia maya masuk setiap hari. Begitulah rentannya angka kita ini. Jadi menurut saya literasi digital ini sesuatu yang sangat-sangat penting dan harus dilakukan secara masif. Baik. Dengan permasalahan tersebut gitu ya Bang Niko, pernah tidak sih mungkin Bang Niko tahu ya ada studi atau riset begitu yang pernah meneliti tentang besarnya kerugian ekonomi atas penyalahgunaan data pribadi di Indonesia, di negara kita ini? Mungkin pernah tahu sebelumnya Bang Niko? Oke, saya belum pernah membaca literasi tersebut, tapi menurut saya yang namanya kebocoran data ini sesuatu hal yang menurut saya tidak bisa kita pastikan bahwa tidak akan terjadi lagi. Ya, tadi Mas Wahyu menyampaikan ada kebocoran data di sebuah negara tadi ya. Kemudian di India juga, di Singapura pun terjadi. Artinya undang-undang ini bukan menjamin bahwa tidak akan ada kebocoran data, pasti. Yang namanya hacker itu pasti akan lebih maju satu langkah atau bahkan 2 langkah di depan, sehingga kita pada masanya akan selalu kelabakan gitu ya dengan perkembangan teknologi digital yang menurut saya jauh lebih cepat beyond our knowledge gitu. Tapi paling tidak masyarakat paham. Pemerintah secara serius membuat aturannya loh gitu. Jadi nggak seperti setelah terjadi kebocoran kita bingung mau apa yang harus dilakukan, ya kan? Media pun mencari datanya dari mana, sehingga angka-angkanya pun tidak bisa dikumpulkan dan bahkan dihitung secara detail berapa kerugian yang terjadi akibat kebocoran data yang selama ini sudah terjadi. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak serius dan menyatakan kepada masyarakat bahwa kami secara serius, kita ya, pemerintah dan DPR secara serius menyelesaikan undang-undang ini sebagai bukti bahwa kita mau menyiapkan platform transformasi digital yang berbasis kepercayaan. Baik. Jadi sedang disiapkan supaya itu tadi ya meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan saluran-saluran digital. Baik, terima kasih Bang Niko. Kemudian tadi ada Bli Komang, Mbak Kiki dan juga Mbak Nikta Gina. Kita masih akan ngobrol lagi nanti di segmen selanjutnya. Tapi pemirsa jangan kemana-mana karena usaha jeda berikut kami masih akan segera kembali untuk Anda. Setahu aku, yang mulia ini adalah keturunan dari orang tua yang berbeda suku ya? Betul, Indonesia Jepang. Ibuku Batak, bapakku Uzumaki. Bukan berarti? Kau tak ini ya? Mantap kan? Kau sendiri? Kalau aku tuh, mamaku itu suku Jawa. Nah kalau bapak aku tuh suku dinas kebersihan. Ada ya, memang ya. Kalau bicara suku beragam di Indonesia ya, Indonesia itu harusnya mengusung budaya Bhinneka Tunggal Ika, dan kita itu harus berasaskan Pancasila. Betul. Tapi kenapa ya masih banyak aja netizen yang menyebarkan kebencian, tidak bertoleransi di dunia maya? Itu kurasa ya, karena masih banyak orang yang belum mengerti berbudaya dalam ruang digital. Tuh, tengok. Apa ini itu ke warnet? Tapi itu warnet bukannya billingnya harusnya lumba-lumba. Oh iya, kenapa lele? Tengok. Bukan hanya penampilan aja nih yang menggunakan merek palsu. Masuk sosial media pun dia pakai fake akun. Paling bahaya ini. Ini menggunakan fake akun untuk berlaku seenaknya di dunia maya. Apalagi sampai memprovokasi dan menyebarkan ujaran kebencian kayak gini, bisa terjerat hukum. Dia kena liu-liu dia. Datang itu polisi. Panik gak? Panik gak? Panik lah. Masa enggak? Hidup yang mulia. Dimanapun kita berada, harus menjunjung tinggi budaya Indonesia. Setiap aktivitas di ruang digital harus dilandasi dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan menyebarkan konten positif, mendukung toleransi keberagaman, dan menjaga kesopan santunan. Tunjukkan kalau kita bukan toxic netizen dengan menjadi berbudaya di ruang digital.
Pemirsa, Anda masih bersama saya Dea Yujian dalam webinar Literasi Digital, Peran Media Mendukung Perlindungan Data Pribadi. Dan pemirsa, Anda dapat saksikan program ini di kanal YouTube kami di Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan saluran digital TV Tempo. Kami akan memberikan kesempatan kepada para penonton untuk bertanya langsung di kolom komentar yang sudah tersedia baik di kanal YouTube kami maupun di Facebook Live di kolom chat yang sudah tersedia. Nanti akan kami tanyakan langsung, akan kami bacakan, dan persilakan narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Dan kalau begitu saya akan langsung saja kembali ke Mbak Kiki. Mbak Kiki, mungkin boleh dijelaskan begitu ya sekali lagi tentang upaya-upaya dari Kominfo untuk meningkatkan literasi digital untuk melindungi data-data pribadi masyarakat. Seperti apa Mbak Kiki? Silakan. Iya Mbak, sebenarnya kalau berbicara mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dalam rangka melindungi data pribadi itu banyak sekali Mbak, gitu. Dari sisi hulu, tengah hingga hilir kami melakukan yang namanya perlindungan melalui kegiatan literasi digital. Jadi kalau misalnya dari sisi hulunya, Kementerian Kominfo melakukan peningkatan literasi dan kecakapan digital dengan melakukan pelatihan-pelatihan, kemudian webinar, sesi-sesi diskusi, bahkan training of trainer untuk tingkat pemahaman literasi digital khususnya di bidang data pribadi gitu. Nah, kemudian di sisi tengahnya gitu, kami melakukan monitoring dan penanganan konten negatif di internet terkait misalnya pemalsuan data pribadi gitu kan, pencemaran nama baik gitu. Nah, ini kita melakukan bersama platform media sosial gitu. Nah, di sisi hilirnya kami melakukan ataupun pemberian dukungan data kepada Barreskrim Polri untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap penyebaran data pribadi, penyebaran berita hoax, kemudian penyebaran berita-berita konten negatif yang beredar di dunia digital. Jadi kalau berbicara mengenai apa saja sih upaya dari Kementerian Kominfo, jadi bukan cuman sebagai pembuat kebijakan aja nih Mbak, tetapi kami juga melakukan banyak hal dari hulu hingga hilir untuk melakukan edukasi, kemudian bekerja sama dengan stakeholder untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat betapa pentingnya melindungi data pribadi dari segala aspek kehidupan kita. Baik, lengkap ya dari hulu, tengah sampai ke hilir gitu ya. Nah, Mbak Kiki, ngomong-ngomong soal status atau indeks literasi digital Indonesia yang saat ini berada di angka 3,47 dari skala 1 sampai 4 gitu ya, yang menunjukkan indeks Indonesia ini ada di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh UNESCO begitu. Nah, bila upaya-upaya literasi digital ini dilakukan secara berkesinambungan, kira-kira nantinya indeks Indonesia ini ditargetkan ada di angka berapa, Mbak? Sebenarnya kalau ditargetkan ada di angka berapa, kami berharapnya ya, ini kan skala dari UNESCO itu kan 0 sampai 5 ya Mbak range-nya. Pasti kami berharap mau sempurna Mbak di angka 5 pastinya, tetapi itu kan butuh waktu gitu. Kami di Kementerian Kominfo sudah melakukan yang namanya kegiatan literasi digital itu sejak tahun 2010 Mbak, walaupun namanya bukan literasi digital. Waktu itu masih dalam bentuk bimbingan teknis, sosialisasi, gitu, kemudian lokakarya. Jadi masih dalam kegiatan-kegiatan yang bentuknya offline, gitu. Nah, masuk di tahun 2017 kami baru menggunakan sebuah nama kegiatan atau program itu literasi digital karena sudah memasuki masa-masa perkembangan internet yang semakin meningkat tentunya penetrasi pengguna internet. Jadi oleh karena itu kami menggunakan nama literasi digital tersebut. Nah, dengan adanya peningkatan indeks literasi digital ini kami berharap bukan hanya target dari Kementerian Kominfo saja, karena target Kementerian Kominfo itu kan 50 juta, tetapi kita tahu sendiri ada 202 juta yang menggunakan internet di Indonesia. Oleh karena itu, kami berharap dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan lagi Mbak, gitu. Jadi yang tadinya 3,43 di wilayah barat, 3,57 di wilayah tengah, Indonesia Tengah, dan 3,44 di wilayah Indonesia Timur untuk indeks literasi digitalnya. Kami berharap tiap tahunnya bertambah pastinya. Tidak muluk-muluk, kami berharap di tahun 2024 ini bisa 5 poin
point zero gitu kan, tetapi pelan-pelan lah gitu. Oleh karena itu kami mengharapkan dukungan bukan hanya dari kementerian lain, bukan hanya dari DPR, tetapi juga dari media dan juga public figure lainnya untuk terus dapat mengimplementasikan bersama berbagai kegiatan literasi digital ini agar kita bisa dapat meningkatkan indeks literasi digital di Indonesia. Baik, optimis ya Mbak, nanti mudah-mudahan bisa menyentuh angka tertinggi begitu. Dan tentunya membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Dari Mbak Kiki saya akan kembali ke Bang Niko Siahaan. Bang Niko, dalam raker Komisi 1 dengan Kominfo nih beberapa waktu lalu gitu ya, Bang Niko sempat mempertanyakan upaya pemerintah dan juga operator telekomunikasi untuk menjaga keamanan data masyarakat terkait apalagi ini isu bocornya NIK dan juga KK. Nah, sebagai anggota panja pembahasan RUU PDP, pasal-pasal mana aja nih Mas yang kira-kira patut diperbaiki atau mungkin diperjelas lagi begitu untuk menghindari multitafsir dalam pelaksanaannya nanti? Oke, jadi sedikit laporan ya. Jadi kebetulan ada teman-teman Tempo update terakhir, kita tuh baru membahas sampai dengan pasal 14 dari 72 pasal yang ada di naskah akademik yang diajukan oleh pemerintah. Nah, kenapa baru sampai di situ? Karena banyak hal-hal krusial yang ingin dibahas dan kita berhenti karena memang banyak sekali pasal-pasal ke depannya itu nanti akan berkaitan dengan badan, kan gitu kan. Nah, kemarin itu seperti teman-teman ketahui, DPR dan pemerintah sedang mencari jalan tengah untuk mendapatkan badan yang cukup kuat. Kita tahu pemerintah mempunyai beberapa kendala dalam hal ini keuangan, birokrasi, ASN ya untuk memenuhi badan ini. Tetapi kita juga ingin menjelaskan kepada pemerintah bahwa badan ini adalah badan yang sangat penting. Perannya ini nanti ke depannya ya, sekarang saja untuk menangani kasus-kasus kebocoran saja sudah sangat dibutuhkan. Apalagi nanti ke depannya. Kita tahu beberapa saat yang lalu pun ada kebocoran di badan negara kita. Ini menjadi catatan penting buat kita untuk membahas pasal demi pasal dan juga mempersiapkan badan yang sangat kuat untuk bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan, ya salah satunya adalah itu tadi ya, illegal data migration ya, atau pergerakan data yang tidak sah. Nah, tetapi kalau kita bahas lagi, sebenarnya ada beberapa isu yang menarik di PDP ini. Yang pertama itu selain badan otoritas yang sebentar lagi akan kita bahas, begitu kita mulai masa sidang. Yang kedua adalah bagaimana kita sama-sama melihat bahwa undang-undang ini sangat baik, tapi jangan salah. Sekarang kan lagi musim yang namanya UMKM Go Digital. Nah, bagaimana nih dengan aturan yang melindungi UMKM? Jangan sampai mereka baru belajar mau go digital, sudah kena aturan begini. Wah, ini bukan investasi yang murah untuk melakukan pengelolaan data atau pengendalian data. Jadi menurut kami jangan sampai UMKM pun terkena atau menjadi korban dari undang-undang ini ya. Undang-undang ini jadi jangan salah tabrak ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Jadi ini pembahasan mengenai undang-undang ini mengenai UMKM ini akan kita bahas bersama juga dengan teman-teman di komisi yang lain karena satu, bagaimana menentukan UMKM kelasnya yang seperti apa? Apakah menurut undang-undang perseroan kah atau undang-undang UMKM kah? Karena kalau kita lihat di beberapa negara ada yang namanya California Customer Act itu melindungi berdasarkan misalnya jumlah household atau jumlah pelanggannya. Jadi ada angkanya gitu ya, berapa besar. Yang kedua juga dilihat dari natur bisnisnya. Bisnisnya itu mengumpulkan data secara masif atau tidak. Kalau memang data perusahaannya tidak mengumpulkan data secara masif, ya dia tidak menjadi sasaran dari perlindungan data pribadi ini. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga adalah tadi sampaikan juga dari Mas Wahyu adalah mengenai consent. Ini penting sekali. Consent atau persetujuan. Jadi pernah nggak sih kalau kita lagi di dalam aplikasi tiba-tiba allow this application to track you gitu kan. Nah, itu namanya consent. Jadi Mbak Dea harus bilang yes or no. Ya gitu, iya atau tidak. Nah, tetapi ada beberapa negara loh yang sekarang sudah salah satunya di Inggris, mereka tidak menyetujui itu yang namanya consent yang tidak langsung gitu. Jadi
lebih detail lagi. Nah, menurut saya mungkin masyarakat kita mungkin kalau kita detailkan lagi ini terlalu rumit, ya boro-boro nanti mengerti undang-undangnya ya, nanti malah terjadi apa tadi ya, disrupsi undang-undang ini malah menjadi ribet. Tapi yang pasti kita perlu tahu yang namanya explicit consent istilahnya itu. Saya jangan lupa explicit consent. Jadi kita harus menyatakan consent itu secara langsung atau tertulis. Dan yang terakhir adalah masalah menentukan data-data sensitif. Itu juga masih dalam perbincangan kami, mana yang merupakan data sensitif. Karena itu tadi, kan sudah dibahas sama Wahyu. Boleh nggak itu data tersebut masuk media untuk membahas? Misalnya data kesehatan saya, itu kan data sensitif saya, kan gitu. Data keuangan saya, itu kan data sensitif saya yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, jangan sampai tabrakan nih, ya kan? Kebebasan media, ada undang-undang perlindungan data pribadi, tapi nanti terjadi gesekan tuh. Nah, itu perlu dibahas. Makanya diskusi ini jadi masukan juga buat kami, saya maupun Pak Semi nanti untuk sama-sama punya materi baru nih. Ini masalah yang disampaikan Mas Wahyu kemarin mengenai gesekan dengan media seperti apa, di mana pasalnya. Nah, itu nanti akan jadi pembahasan kita. Oke, baik. Nah, ini Bang Niko, kan kejahatan-kejahatan siber itu kan masih akan terus berkembang. Kalau tadi Mbak Nikita Gina bilang semakin teknologinya makin canggih, pasti nih kayak misalkan hacker-hacker dan segala macam itu juga maunya selangkah lebih depan gitu. Tapi kira-kira apakah dengan undang-undang PDP ini sendiri nantinya optimis akan cukup untuk memberikan jawaban atas kekhawatiran-kekhawatiran itu tadi? Ya, sebelum jawaban itu optimis atau tidaknya, tapi gini, di Indonesia ini ada lebih dari 1.000 kementerian atau lembaga yang saat ini mengumpulkan data, ya, baik itu pemerintah maupun swasta. Tapi dari kementerian lembaga dan swasta tersebut masih kurang dari 15% yang dianggap cukup baik mengawal data yang mereka punya. Nah, ini kan jadi catatan, berarti kita harus segera membuat seperti sistem yang minimum dimiliki oleh kementerian atau lembaga. Nah, ini yang bikin teman-teman BSSN nih, ya kan? Teman-teman BSSN dengan kemampuan yang dimiliki mereka akan membuat pelatihan-pelatihan seperti apa pengelolaan data dan pelindungan. Tetapi biayanya tidak murah. Biaya tidak murah sama sekali. Sehingga ini pun akan membuat ada beban baru baik perusahaan swasta maupun pemerintah. Belum lagi kalau nanti aturan-aturan di dalam undang-undang ini menyasar kepada officer atau orangnya gitu ya. Orang yang mengelola data pribadi dalam perusahaan. Wah, itu kalau kena orangnya siapa yang mau kerja di situ ya kan? Berat banget tanggung jawabnya ya. Sudahlah tugasnya berat, mengumpulkan data, mengagregasi, terus dipantau oleh undang-undang yang sangat keras dengan sanksi administrasi, sanksi pidana maupun sanksi administratif denda. Nah, ini akan menjadi dinamika dalam kita menuju tadi optimisme apakah kebocoran data ini akan bisa terkurangi. Tapi yang pasti ini membangun dulu sistemnya, ya kan? Bahwa dalam sistem ini berjalan kebocoran akan terjadi. Menurut saya itu adalah dinamikanya karena sampai sekarang BSSN pun masih menerima ratusan juta serangan setiap tahun dan ada ribuan insiden, ya, ada ribuan insiden kebocoran. Jadi kita ini sekarang sedang diserang dari segala macam arah, dari segala macam penjuru bumi, sehingga kita melangkah satu-satu lah. Yang pertama undang-undangnya dulu, setelah itu teman-teman di BSSN memperbaiki sistem pengamanannya, kemudian nanti Kominfo mungkin melakukan bantuan dengan Permen Kominfo yang lebih detail lagi mengatur peraturan-peraturan, dan harapannya ya 5 tahun ke depan kita sudah punya sistem ekosistem digital yang jauh lebih baik. Basisnya adalah undang-undang PDP ini. Baik. Nah, kalau tadi Bang Niko bilang kita bangun dulu sistemnya gitu. Nah, pada saat pembangunan sistem ini saat ini, kira-kira menurut Bang Niko, bagaimana sih seharusnya peran dari media begitu dalam menyikapi kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi itu sendiri? Nah, ini penting, makanya cocok banget nih acaranya diadakan oleh Tempo. Kan pentahelix
semua juga sudah pernah ada survei mengatakan ini survei mengenai hoax. Kalau hoax itu terjadi, siapa sih yang paling diharapkan untuk bisa menangkal hoax itu? Ya nomor 1 sampai nomor 5 ya pemerintah lah, bahkan sampai presiden, DPR gitu ya, diharapkan untuk bisa TNI, Polri, itu udah pasti. Gitu. Padahal kalau pentahelix itu ada 3 lagi, ada swasta, ada masyarakat, dan ada media. Gitu. Penting sekali gitu. Dan apalagi media kan punya kekuatan penetrasi yang luar biasa gitu. Kalau saya mau, misalnya saya seorang masyarakat biasa gitu, ingin mencapai orang lain, kan saya harus datang ke orang tersebut. Tapi kan kalau media, apalagi media besar seperti Tempo, masyarakat akan datang kan. Artinya misalnya ini akan menjadi sebuah tagline gitu ya, menciptakan digital talent atau manusia Indonesia yang lebih mapan dalam menggunakan digital, ini pasti akan banyak manfaatnya. Jadi menurut saya justru yang setelah pemerintah dan DPR menyiapkan regulasinya dan undang-undangnya, peran media ini luar biasa besar. Didorong tokoh-tokoh masyarakat seperti Mbak Nikta Gina ini. Wah, orang kan tiap hari ngeliatin aku aja, ikutin IG-nya dia. Ya kan? Kalau tiap hari ya kan, lucu-lucu soalnya, seru soalnya ya kan. Kebayang nggak kalau IG-nya tiap hari tuh diselipin message-message mengenai literasi digital. Itu powerful banget. Dan orang-orang seperti Mbak Nikta ini sekarang sedang menjadi panutan dari netizen lah gitu. Baik yang nyinyir ataupun enggak ya, Mbak Nikta ya. Gitu. Baik. Jadi tugas kita semua sebetulnya, dan media ini punya peran yang luar biasa besar begitu ya. Baik. Terima kasih Bang Niko atas penjelasannya. Dari Bang Niko saya akan kembali ke Mbak Nikta Gina nih. Mbak Nikta, apakah menurut Mbak Nikta sendiri saat ini sudah merasa cukup terlindungi begitu ya, dengan ketentuan perundang-undangan yang ada jika misalnya data-data pribadi Mbak Nikta tadi dicuri atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang iseng atau kriminal? Tadi sudah sempat cerita di depan ya. Nah itu sudah merasa cukup belum? Tadi aku mau ngomentarin Bang Niko juga. Boleh banget Bang, mari silakan kalau mau nyelipin konten-konten di tengah-tengah konten aku tentang bijak bersosial media atau dengan digital ya. Kalau aku tadi mendengar penjelasan dari Mbak Kiki, dari Bang Niko, semuanya kayak sebenarnya kayak pemerintahnya juga sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk melakukan perlindungan terhadap kejahatan-kejahatan digital, hal-hal yang mungkin terjadi ya. Cuman emang kayak nggak bisa dipungkiri kalau hacker memang selangkah lebih maju gitu. Aku pribadi sih jujur sampai detik ini masih suka sih mendapatkan contohnya misalnya kayak tiba-tiba ditelepon, halo dengan Mbak Nikta Gina segala macam, saya mau menawarkan kredit tanpa agunan gitu dari bank A misalnya gitu. Sedangkan aku bukan nasabah dari bank tersebut gitu. Dan kalau sekarang aku selalu suka, kalau dulu kan aku selalu jawab kayak, oh enggak terima kasih gitu, udah. Tapi kalau sekarang tuh aku selalu kayak, maaf saya bukan nasabah di bank tersebut kok, bisa dapat data saya ya, aku suka kayak gitu. Terus mereka jawab kayak, iya ada di database kami. Oh ada di database Anda, aku bilang gitu. Terus kayak harusnya kan kalau data untuk nasabah bank itu sifatnya private ya, apalagi saya bukan nasabah di bank tersebut, berarti saya belum pernah ngurus data sama sekali gitu. Dan ujung-ujungnya akhirnya kalau saya begitu mereka matiin. Terus kayak, kayak wah berarti aku masih kayak oke, baik gitu. Ya yang penting buat aku sih at least kalau misalnya emang kayak kejahatan digital masih belum bisa untuk dikontrol 100%, at least kayak mungkin diedukasi kali ya masyarakatnya kalau mengalami hal seperti itu apa sih yang harus dilakukan gitu. Apalagi mungkin kalau orang-orang sesimpel mama aku lah gitu ya, mama aku kan udah tua, hidup dengan dunia digital itu kayak baru aja ngerti juga sekedar WhatsApp, mobile banking, internet banking aja kayak mereka tuh beliau tuh nggak terlalu ngerti gitu. Jadi kayak pernah yang kayak, ini mama dapat telepon nih dari ini minta kayak ada nomor yang dikirimin ke SMS. Aku langsung kayak, jangan, aku bilang itu bahaya, jangan nanti data mama bisa kebongkar semua. Aku bilang, oh gitu, tapi ini dari bank, dibilang gitu. Iya dari bank, tapi siapa tahu itu bukan bank benar, kalau bank betulan mah nggak minta data seperti itu, aku bilang gitu. Jadi mungkin masyarakatnya kali ya yang masih harus
dikasih pengertian lagi gitu. Mungkin kayak tadi Bang Niko juga bilang bahwa yang dilakukan pemerintah dari segi kecanggihan untuk menanggulangi segala hal-hal negatif yang mungkin terjadi di dunia digital sudah dilakukan. Tapi percuma aja kalau orangnya nggak ngerti gitu, nggak bisa memanfaatkan itu semua. Apalagi tipe orang Indonesia mungkin kalau dibuat ribet sedikit ngomel, tapi nanti kalau dimudahin datanya bocor, lah kenapa bocor sih begini, gimana pemerintahnya gitu, pasti nyalainnya ujung-ujungnya ke pemerintah lagi gitu. Jadi ya itu sih menurut aku. So far sih aku mendengarkan tadi happy banget. Jadi mudah-mudahan ke depannya kayak bersosial media, menggunakan apapun yang berhubungan sama digital, buat kami sebagai masyarakat jadi bisa lebih aman dan lebih percaya gitu. Oke, baik. Jadi intinya perlu kerja sama semua pihak, nggak cuma yang bikin regulasi aja, tapi juga masyarakat nih perlu banget untuk belajar atau meningkatkan literasi digitalnya gitu ya, Mbak Nikta. Oke, nah dari Mbak Nikta sendiri mungkin ada masukan lagi gitu untuk para seluruh stakeholder nih, baik dari pemerintah, lembaga keuangan, dan segala macamnya untuk gimana caranya supaya masyarakat ini semakin meningkat literasi digitalnya supaya tidak terjadi hal-hal seperti yang dirasakan sama Mbak Nikta tadi ya. Itu kan tidak mungkin, bukan tidak mungkin, itu juga dialami oleh masyarakat lain gitu. Kira-kira apa nih Mbak masukannya? Mungkin sosialisasinya kali ya lebih digencarin gitu, kayak sekarang kan apa-apa via Instagram, via TikTok, via apapun gitu. Jadi mungkin pengemasannya dibuat lebih mudah dengan bahasa yang lebih sederhana. Kalau tadi kan kalau kayak kita ngobrol tadi banyak banget istilah-istilah yang aku sendiri kayak gue nggak ngerti itu istilah apa gitu. Jadi mungkin kayak orang-orang awam macam kita nangkepnya kayak udah gimana sih mudahnya gitu. Kayak tadi waktu sebelum kita dari sesi 1 mau ke sesi 2 kan ada kayak semacam parodi ya. Nah menurut aku itu bagus banget gitu. Jadi kayak dikemasnya mudah, dimengerti, terus abis itu dikemasnya juga dalam bentuk yang santai, terus ada bercanda-bercandanya yang relate banget sama kehidupan apalagi anak muda ya, anak muda zaman sekarang gitu. Mungkin sosialisasinya ya dibuat lebih santai, orang-orang semua lapisan masyarakatnya bisa ngerti, semudah kayak ditaruh di Instagram, di TikTok, pokoknya di platform-platform digital yang mudah diakses sama orang gitu. Oke, jadi mendekatkan dengan cara memudahkan masyarakat untuk memahami apa isi pesannya gitu ya. Oke, nah Mbak Nikta, kalau menurut Mbak Nikta sendiri nih, berdasarkan pengamatan mungkin ya, apakah media massa di Indonesia saat ini tuh sudah cukup perannya untuk melakukan edukasi kepada publik begitu, supaya terhindar dari praktik-praktik penyalahgunaan data pribadi? Atau masih perlu dioptimalkan mungkin atau bagaimana? Menurut aku, ya aku kan anaknya lumayan Instagram banget ya, Instagram, TikTok, apa segala macam ya, lebih ke Instagram sih. Banyak sih aku ketemu apa ya, informasi-informasi kayak portal-portal berita yang memberikan manfaat buat aku. Kayak waktu itu aku tuh sempet ketemu, aku lupa ya, itu dari portal berita atau dari Instagramnya Kominfo atau apa gitu ya. Jadi kan aku kerjaannya berhubungan sama memberikan data berhubungan sama misalnya bikin surat kontrak gitu ya, kontrak kerja sama, harus kasih KTP, harus kasih kayak NPWP segala macam gitu. Kalau dulu tuh sesimpel kayak ya udah kirimin aja fotonya gitu. Terus nah di salah satu portal berita atau di salah satu akun gitu ya, di pokoknya yang sosial media gitu, aku dapat cara. Jadi caranya adalah begini, kalau mau ngirimin KTP, cara mau ngirimin data-data pribadi, misal NIK, NPWP segala macam. Jadi aku merasa kayak oh kayak gini toh caranya gitu. Jadi buat aku sih aku lumayan banyak terbantu sih. Makanya jadi sekarang aku sudah tahu misalnya kalau aku mau ngirim data kayak aku nggak langsung jembrengin foto aja, tapi aku bikin hitam putih. Terus abis itu di atasnya aku tulisin gitu kayak untuk kerjasama misalnya dengan obat nyamuk gitu. Jadi kayak benar-benar kalau orang mau forward lagi data aku kayak nggak bisa lah, udah ada tulisannya begitu gitu. Nah itu aku dapat dari sosial media, which is kan itu bisa dibilang media juga ya gitu. Jadi mungkin kalau medianya bersama pemerintahnya bisa lebih bekerja sama dengan baik, mungkin akan lebih luas lagi masyarakat-masyarakat yang teredukasi yang bakal mengerti bahwa untuk menjaga data pribadi gue itu gue harus begini gitu.
Baik, artinya ada manfaat-manfaat yang bisa didapat begitu ya dari peran-peran media massa maupun sosial media itu tadi. Terima Ya. kasih Mbak Nikta Gina. Dari Mbak Nikta saya kembali ke Bli Komang nih, Bli Komang. Ini kan ada ancaman ini ya, sanksi pidana penjara 5 tahun dan juga pidana 50 miliar bagi penyebar informasi data pribadi tercantum dalam pasal 61 ayat 1 RUU Perlindungan Data Pribadi. Nah, untuk menghindari ancaman tersebut, apakah pers ini cukup melakukan swasensor informasi atau mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan, Bli? Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi saya pikir ini kan masih dalam taraf RUU ya. Tadi Bang Niko juga udah membuka peluang gitu ya, teman-teman di DPR membahas kembali kemungkinan gesekan dengan kebebasan pers dan keterbukaan informasi yang bisa jadi terimplikasi oleh Undang-Undang PDP. Jadi saya pikir kita jangan melompat langsung ke isu bagaimana pers harus menyikapi jika diancam pidana dengan pasal penyebaran informasi pribadi, tapi mungkin kita bisa berasumsi bahwa itu akan diselesaikan di level DPR dan pemerintah dengan menyediakan pengecualian kepada pers yang melakukan fungsi publik juga, menyebarkan informasi yang tervalidasi dan terverifikasi tentang hal-hal yang penting bagi publik dalam pemberitaannya. Jadi memang harus dipilah betul kapan sebuah data pribadi kemudian dikecualikan, boleh dimuat di media, dan kapan itu dianggap melanggar privasi dari si pemilik data tersebut. Jadi saya pikir dengan melibatkan stakeholder pers, ada dewan pers, ada para pemimpin redaksi media, saya kira sangat mungkin mencari titik temu gitu ya. Karena kalau kembali ke pertanyaan Mbak Jihan gitu ya, apakah kemudian pers harus melakukan self censorship, swasensor gitu kan? Itu justru tidak produktif kalau pers kemudian membatasi dirinya dalam melakukan investigasi atau liputan-liputan untuk kepentingan orang banyak hanya karena takut dipidana lewat undang-undang ini gitu. Jadi yang rugi justru orang banyak, yang rugi justru kita semua kalau rezim perlindungan data pribadi justru menimbulkan ketakutan buat pers yang jadi kemudian tidak berani atau menyensor dirinya sendiri. Padahal kan harusnya tidak begitu. Karena kita sama seperti yang saya tegaskan sejak awal, pers itu mendukung undang-undang PDP karena kita merasa melihat kebocoran-kebocoran, rangkaian kebocoran data di Indonesia semakin sering terjadi. Bahkan Badan Sandi Negara, BSSN sendiri juga datanya bocor. Kemarin Lembaga Perlindungan Anak datanya bocor, Kementerian Kesehatan, IHEC ya, bocor juga, BPJS juga bocor, belum lagi platform-platform digital, Tokopedia, Lazada. Artinya ini butuh perhatian yang serius dan publik jangan sampai dirugikan ketika datanya disebarkan, dikomersialisasikan tanpa konsen. Tapi tadi itu ada beberapa area yang butuh dijernihkan atau dicari titik temu supaya rezim perlindungan data pribadi ini tidak bertabrakan dengan rezim keterbukaan informasi dan rezim kebebasan pers yang juga sudah berlaku sejak Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun 2008. Baik. Nah, Bli Komang tadi sempat cerita bahwa dari Pers Indonesia juga dilibatkan dalam pembahasan RUU PDP tadi. Nah, sejauh ini apakah dari kalangan Pers Indonesia sendiri tadi sudah memberikan usulan begitu untuk RUU ini dan kira-kira usulannya apa saja dan seberapa besar peluangnya untuk diakomodir? Bli? Ya, beberapa bulan terakhir gitu sudah mulai intensif diskusi-diskusi di teman-teman aktivis pers, aktivis kebebasan pers dan stakeholder media ya. Yang saya tahu betul itu teman-teman dari Elsam, mereka punya position paper tentang potensi gesekan
Undang-Undang PDP dengan kebebasan pers, juga LBH Pers, juga teman-teman dari AJI, Aliansi Jurnalis Independen, tentu saja juga Dewan Pers. Sejauh mana position paper dan rekomendasi-rekomendasi ini sampai ke teman-teman di DPR mungkin perlu dicek ya. Tapi saya pikir diskusi ini salah satu forum tadi Bang Niko juga sudah dengar sendiri dan tadi juga sudah berkomitmen untuk memastikan ini dibicarakan supaya tidak ada gesekan. Baik. Nah, Beli Komang, ini bicara soal majalah Tempo yang memang sudah sejak berdiri dikenal mengusung jurnalisme investigatif yang menyoroti kasus-kasus korupsi gitu misalnya, sehingga bisa dinikmati para pembacanya hingga saat ini. Nah, apakah pasal-pasal yang tercantum dalam RUU PDP ini dapat dipandang akan menambah daftar panjang pasal-pasal yang kerap mengkriminalisasi jurnalis? Ya ada kekhawatiran seperti itu. Kalau dibiarkan as it is gitu ya, tidak ada pengecualian atau klausul yang lebih spesifik tentang apa sih yang disebut penyalahgunaan data pribadi. Saya pikir kalau dimuat di media untuk konsumsi pers dan melalui proses validasi, verifikasi, konfirmasi, jadi bukan begitu saja diumbar isi rekening banknya Bang Niko gitu ya, tentu itu pelanggaran data pribadi kalau tidak ada konteksnya, tidak ada kepentingan publiknya, kenapa itu dibuka gitu kan. Tapi kalau ada kepentingan publiknya, misalnya ada kasus misalnya yang relevan gitu ya, ya tentu perlu ada uji validasi, perlu ada uji untuk melihat apakah pemberitaan tersebut betul-betul punya motif motif public service gitu, public interest atau motif lain. Nah, biasanya pengujian itu dilakukan di Dewan Pers atau di lembaga yang akan dibentuk oleh undang-undang ini misalnya. Jadi saya pikir itu penting untuk diselesaikan karena kita pernah punya kasus misalnya ketika majalah Tempo menulis tentang rekening gendut polisi dan kita tahun berapa itu ya, tahun 2004 2005 gitu ya. Itu kita mendapat bocoran, jadi itu informasi yang dibocorkan dari sebuah lembaga yang isi rekening perwira polisi. Isunya waktu itu cukup heboh gitu ya, bahkan kantor majalah Tempo dilempar bom molotov setelah kejadian itu. Yang menarik adalah setelah pemberitaan itu ICW, Indonesia Corruption Watch, meminta kepada Komisi Informasi Publik agar rekening-rekening semua perwira polisi dibuka sehingga kita bisa tahu apakah profil rekening bank para perwira polisi ini sesuai dengan pendapatan resmi mereka gitu. Nah, permintaan itu disetujui oleh Komisi Informasi karena dianggap itu data publik, tapi kemudian Mabes Polri banding ke PT UN dan PT UN menolak putusan Komisi Informasi dengan alasan rekening bank itu adalah data pribadi. Nah, jadi ini saya pikir sebuah contoh yang menunjukkan potensi gesekan antara rezim privasi, rezim perlindungan data pribadi dengan rezim keterbukaan informasi. Nah, ini yang harus kita antisipasi sehingga kita sudah hidup dengan kebebasan pers sejak 98 dan banyak yang kita terima manfaatnya dengan adanya kebebasan pers, demokrasi kita kuat, terjaga meskipun beberapa setback beberapa tahun terakhir, tapi tidak terregresi sampai kembali ke Orde Baru tentunya, dan ini keprihatinan kita semua. Jangan sampai ini kemudian menjadi kemunduran yang lebih jauh atau justru disalahgunakan ya, seperti yang terjadi di Romania tadi yang saya contohkan. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Beli Komang, dan juga terima kasih tadi ada Bang Niko, Mbak Nikta, dan juga Mbak Kiki. Teman-teman semua, menarik sekali perbincangan kita tentunya dengan narasumber tadi ya, tapi saya akan informasikan terlebih dahulu kepada seluruh peserta diskusi, khususnya di platform Zoom dan medsos kami untuk bisa mengisi kuis pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat. Akan ada hadiah menarik untuk Anda dan juga sertifikat kegiatan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali untuk Anda usai jeda berikut ini.
tercela. Jangan yang tercela lah Yang Mulia, aku kan penasihat ini. Yang Mulia itu tahu nggak apa jejak digital, tahu nggak? Kenapa rupanya? Itu, coba lihat itu Yang Mulia. Jejak si Sundul. Jejak digital. Lagian dia nggak botak, sama kurang bandana dia. Kok mirip memang Yang Mulia? Maksud aku itu orang-orang yang suka meninggalkan jejak digital tanpa dia sadari. Jadi dia datang ke kafe, cari wifi gratis untuk belanja online. Aduh Manis, jangan begitu Manis. Harusnya kamu nggak boleh mengakses wifi publik untuk melakukan transaksi belanja online atau mengakses internet banking. Bisa-bisa data-data pribadi sama saldomu diretas. Kitab Yang Mulia. Jejak digital adalah jejak data yang kita tinggalkan saat menggunakan perangkat digital. Supaya tidak disalahgunakan, salah satu pencegahannya dengan tidak menggunakan wifi publik atau komputer umum untuk mengakses situs dengan informasi pribadi yang sensitif, seperti login akun pribadi. Apalagi mengizinkan browser mengingat kata sandi atau mengakses layanan internet banking. Jangan sampai gara-gara pengen dapat wifi gratis malah berujung miris. Jadi tetap waspada biar nggak kebocoran data. Pemirsa, Anda masih bersama saya Dewi Jihan dalam webinar Literasi Digital, peran mendukung perlindungan data pribadi. Program ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co, Facebook Live Tempo Media, dan juga saluran digital TV Tempo. Dan saya kembali akan informasikan kepada seluruh peserta diskusi di platform Zoom untuk bisa mengisi kuis pada link yang sudah kami bagikan di kolom chat saat ini, karena nantinya akan ada hadiah menarik untuk Anda dan juga sertifikat kegiatan. Nah, tadi menarik sekali perbincangan kita dengan narasumber ya di segmen pertama dan juga segmen kedua. Nah, saat ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom Q&A Zoom, kolom komentar YouTube maupun di Facebook Live kami. Pertanyaan pertama ini datang dari Nefri Andri P. Sianturi. Pertanyaannya, bagaimana cara memberikan informasi kepada orang tua untuk menjaga data pribadi di saat situasi teknologi yang banyak orang tua belum bisa mengikutinya? Mungkin ini Mbak Kiki barangkali bisa menjawab, kira-kira tipsnya apa sih supaya orang tua kita gitu yang mungkin masih kurang cakap digital tapi tetap bisa menjaga data pribadinya. Silakan Mbak Kiki. Ya, kalau tips dan trik dari kami sebenarnya kita harus mengedukasi dulu dengan cara langsung praktek ya pastinya ya. Jadi mengajari dulu sebenarnya data pribadi itu apa gitu, sosial media itu apa dan bagaimana cara menggunakannya gitu. Kemudian kalau misalnya kita mendapatkan link ataupun semacam kayak informasi-informasi yang belum tentu benar, kita harus tunjukkan dulu nih kepada orang tua kita kemana saja kita harus memastikan bahwa informasi itu benar atau tidak gitu. Tetapi ketika berbicara mengenai data pribadi gitu, nah kita yang paling utama adalah kita harus memberitahukan dulu, oke, data pribadi itu apa saja sih gitu kan, yang mana yang boleh disebar, yang mana tidak boleh disebar. Kemudian yang kedua, kalau mendapatkan informasi ataupun link
yang didapatkan entah dari WhatsApp group atau mungkin dari sosial media gitu. Jangan disebar dulu gitu. Karena kita belum mengecek sebelum kita mengklik link atau informasi tersebut gitu. Jadi edukasinya adalah harus didampingi gitu, harus didampingi untuk terus mendapatkan pengetahuan mengenai informasi-informasi yang didapatkan oleh orang tua kita ataupun keluarga kita. Oke, baik. Jadi harus dijelaskan dulu apa itu data pribadi dan kalau bisa didampingi untuk prakteknya langsung gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu bisa menjawab pertanyaan tadi dari Nefri Andri Pesianturi. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini ada dari Mas Sayu. Sejauh manakah pertumbuhan yang didorong oleh oleh perkembangan literasi ekonomi digital bisa menjamin peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat? Apakah mampu literasi ekonomi digital pada masa depan mengurangi angka ketimpangan yang saat ini cukup tinggi karena masih banyak di Indonesia yang tertinggal baik dari segi infrastruktur maupun jaringan internet? Ini sepertinya Bang Niko. Boleh Bang menjawab pertanyaan dari Mas Ayu ini? Ya, menarik gitu. Ini sebenarnya pertanyaan teknis karena eksekutif yang lebih tahu mengenai angka-angka tersebut. Tapi saya yakin teman-teman paham bahwa perkembangan teknologi digital sudah tidak terelakkan lagi, kan begitu kan? Bahwa apa jaminan perkembangan transformasi digital akan meningkatkan perkembangan ekonomi? Sudah pasti, karena ini sebuah keniscayaan, karena industri 4.0 di mana semuanya menggunakan platform digital, belum lagi kita akan masuk ke industri 5.0 yang saya yakin waktunya tidak akan lama lagi. Ini mau tidak mau akan membuat kita semua terkoneksi melalui jalur digital dan pastinya ini akan menjadi bagian lagi, bukan hanya meningkatkan tapi sudah menjadi sebuah keniscayaan dari sebuah perkembangan zaman ini gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana dengan mereka-mereka yang belum mendapat akses, nah inilah PR di pemerintah. Dalam ini kan Kominfo, ini sarana prasarana sudah dianggarkan ya, jadi bukan hanya sudah dalam diskusi saja, tapi sudah dianggarkan dan jumlahnya sangat besar. Saya yakin kalau secara fisik Indonesia sudah bisa terkoneksi dalam 1-2 tahun ini. Ya, ribuan desa akan mulai mulai dipasang infrastruktur sehingga terkoneksi lah. Tapi masalahnya kan bukan hanya itu tadi. Selain kita merdeka sinyal, kita juga harus mandiri gitu ya. Kita punya kemandirian secara digital. Yaitu apa? Yaitu ya kita mempergunakan segala aset kita, manusia yang cakap digital yang sekarang setiap tahun 600.000 mau ditambah ini, supaya semakin hari manusia Indonesia itu naik derajat digitalnya ya, bukan derajat hidupnya, tapi derajat digitalnya, jadi sehingga kita nggak menjadi sebuah pasar saja, tapi kita bisa menjadi orang yang ikut menggunakan dunia digital ini menjadi bangsa yang besar seperti target kita menjadi Indonesia Emas di 2045 gitu. Ya. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sayu tadi. Saya akan langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Tanti di Serang. Bagaimana cara kita memilih platform digital yang aman dan tidak aman untuk kepentingan menjaga data pribadi kita? Ini sepertinya Mbak Kiki lagi nih yang bisa menjawab. Gimana cara memilihnya nih Mbak? Sebenarnya kalau misalnya memilih dari sisi aplikasi ataupun misalnya dari sisi website, kita harus memastikan dulu yang paling pertama dan yang paling gampang adalah apakah mereka menggunakan nama domain Indonesia seperti .id gitu kan. Jadi kan kita pun juga sudah memiliki nama domain.id sendiri ya Mbak. Oleh karena itu kita juga dalam melakukan kegiatan literasi digital, kita selalu mensosialisasikan agar semua para pelaku entah itu UMKM, entah itu komunitas menggunakan, jika ingin membuat sebuah website, jika ingin membuat sebuah portal, ayo kita gunakan .id dulu gitu, platform .indonesia dulu gitu. Ataupun cara lain adalah dengan mengecek keabsahan dari website tersebut, informasi-informasi yang didapat yang disajikan tersebut itu benar atau tidak gitu kan. Kemudian kita bisa mengecek lagi ke dalam Google atau mesin pencarian lainnya mengenai berita yang disampaikan gitu. Jadi tidak serta-merta percaya atau mengklik website ataupun sebuah portal yang dikirimkan atau yang kita dapatkan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Ini pertanyaan terakhir dari Bunda ID
@triwahyuningtyas ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi jika kita mengalami pencurian data? Nah, ini step-stepnya juga mungkin Mbak Kiki yang bisa menjelaskan seperti apa sih Mbak kalau kita mengalami langsung pencurian data? Jadi sebenarnya kalau misalnya kan sekarang banyak kasus yang beredar ketika kita data-data kita tersebar secara luas. Sebenarnya kalau ingin berbicara lebih gamblang lagi, kita kan sering banget menyebarkan data pribadi kita secara tidak sadar, gitu kan, secara tidak sadar dan secara tidak langsung, gitu. Bahkan sebenarnya kita sudah memberikan data pribadi kita sejak bertahun-tahun sebelumnya nih Mbak. Misalnya sebagai contoh dulu sering sekali kita ke mall atau ke supermarket, kemudian ada yang menawarkan kartu kredit gitu. Nah, biasanya dari marketing tersebut hanya meminta, Bu, fotokopi KTP-nya aja dapat souvenir segala macam. Nah, secara tidak langsung kita tergiur dengan hadiah-hadiah tersebut dan memberikan data pribadi kita. Nah, satu kali data pribadi kita tersebar, percaya deh, sampai sekarang pun data kita akan terus ada di institusi ataupun di organisasi tersebut, di perusahaan tersebut. Tapi Bang Niko juga tahu sekali kan ya, satu kali tersebar ya udah nih akan tersebar terus. Satu kali posting di media sosial pasti akan ada terus di media sosial, dan Mbak Nikta Gina pun juga pasti akan sangat paham mengenai hal tersebut. Jadi kalau misalnya bagaimana kita bisa menghindari, maka bijaklah memberikan data pribadi kita. Karena kalau misalnya ada laporan mengenai data pribadi itu, kami dari Kominfo akan langsung bekerja sama dengan Baris Krim Polri untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, apalagi jika disalahgunakan seperti entah itu penipuan ataupun pencemaran nama baik. Jadi dari Kominfo selain mengedukasi, kami juga bekerja sama dengan pihak lainnya untuk menindaklanjuti hal-hal tersebut, gitu Mbak. Baik, dan kemana nih nanti kalau misalkan masyarakat mengalami pencurian data tersebut, bisa melapor ke Kominfo lewat mana nih Mbak? Kalau dari Kominfo kita menyiapkan aduankonten.id, bisa digunakan di situ ataupun masuk ke dalam platform lainnya di via WhatsApp. Tadi aku share ya Mbak ya, kalau untuk nomor WhatsApp-nya aku lupa. Tetapi kalau untuk sementara itu bisa langsung lapor ke aduankonten.id Mbak. Baik. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan atau keresahan semua warga Indonesia nih ya. Nah, itu tadi 4 pertanyaan yang sudah terpilih, tadi sudah saya baca. Panitia di nomor 0857 1171 1164 untuk mengambil hadiah yang sudah kami sediakan. Dan selanjutnya saya akan meminta para narasumber untuk memberikan closing statement. Pertama, saya akan berikan kesempatan kepada Bli Komang terkait dengan tema kita hari ini. Silakan, Bli. Ya, terima kasih Jihan. Saya pikir sudah tergambar cukup jelas ya pentingnya perlindungan data pribadi dan peran media dalam mendukung sosialisasi dan mendukung literasi yang lebih baik dari publik soal konsep ini. Jadi ada begitu banyak potensi untuk ekosistem ekonomi digital kita, dan perlindungan data pribadi adalah salah satu kunci penting untuk mencapai itu. Tetapi untuk ke sana kita butuh penegasan yang lebih kuat dari DPR dan dari pemerintah, agar jangan sampai undang-undang perlindungan data pribadi ini bertabrakan dengan rezim keterbukaan informasi dan kebebasan pers. Dan saya pikir ini harus kita kawal bersama, karena kita tentu ingin alur arah pembangunan dan arah kehidupan berbangsa kita yang sudah baik, sudah mengarah ke penguatan demokrasi dan kebebasan sipil ini terus terjaga, dengan ditambah perlindungan data pribadi yang juga kita butuhkan dalam konteks itu. Terima kasih Mbak Jihan. Baik, kita kawal bersama ya Bli. Baik, dari Bli Komang, saya persilakan Mbak Nikta Gina. Closing statement ya, silakan Mbak. Aku sesimpel pokoknya intinya harus jaga kerahasiaan data pribadi, jangan sembarangan untuk kasih ke orang. Memang dunia digital itu kayak dunia yang menurut aku tidak bisa
apa ya, begitu luas gitu loh. Jadi kayak kayak jangkauannya tuh mungkin ya seperti aku bilang tadi bahwa teknologinya semakin maju tapi yang menghacknya bisa semakin banyak gitu dan menjadi lebih pintar. Makanya kitanya juga harus pintar menggunakan teknologi digital itu. Salah satunya mungkin teman-teman menurut aku ada baiknya memfollow Instagram dari Kemkominfo karena kayak banyak banget informasi yang bisa didapat di sana supaya kalian juga tambah pengetahuan, terus teredukasi dengan baik gitu. Udah sih itu aja sih menurut aku. Oke, thank you Mbak Nikta. Selanjutnya Bang Niko, silakan Bang. Oke, jadi nambahin sedikit nih, ada satu yang saya lupa tadi sampaikan mengenai indeks literasi digital. Tadi kan Mbak Nita udah nyampein mengenai keamanan perangkat ya, sampai suaminya juga nggak bisa buka handphonenya. Ada beberapa pilar yang memang ada 7 pilar yang dibuat untuk menjadikan indeks literasi digital Indonesia menjadi semakin baik. Yang pertama adalah informasi dan literasi data itu sendiri. Yang kemudian adalah yang kedua pilarnya adalah berpikir kritis. Nah ini menurut saya critical thinking ini penting sekali, bukan hanya di literasi digital tapi dalam semua tindakan kita, sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang penting supaya kita pintar, karena ini zamannya bukan zaman kekurangan data, sekarang zaman berlebih data, sehingga kita harus berpikir kritis. Kemudian ada kemampuan berkomunikasi dan juga ada etika dalam teknologi. Kita juga termasuk negara yang dianggap etikanya cukup rendah dalam bersosial media salah satunya. Kemudian ada keamanan pribadi, keamanan perangkat, dan kemampuan teknologi. Jadi sekali lagi, ini adalah 2 hal yang penting terus digaungkan. Literasi digital, saya sendiri secara pribadi akan terus mendorong literasi digital, karena ini menurut saya sama pentingnya, kalau enggak saya bilang lebih penting dari sekedar membangun tower di seluruh Indonesia, tapi yang memakai nggak tahu gimana cara makainya gitu ya, atau kita bisa digiring oleh para orang-orang yang paham di dunia digital ini untuk menggiring Indonesia untuk kepentingan yang lain. Jadi sekali lagi sukses buat Kominfo untuk kegiatan literasi digital. Saya dukung terus. Oke, thank you Bang Niko. Dan terakhir Mbak Kiki, silakan Mbak Kiki. Siap, terima kasih banyak Mbak. Kalau dari peran pemerintah, khususnya Kementerian Kominfo sendiri dalam hal pelindungan data pribadi dibungkus dengan program literasi digital di sini adalah walaupun sebagai regulator atau kita sudah menyiapkan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi, tetapi kami juga harus memastikan 2 hal Mbak, yaitu yang pertama adalah kesiapan implementasi dan pengembangan ekosistemnya, baik itu di sektor swasta maupun instansi pemerintahan. Nah, yang tidak kalah penting adalah kami sangat wajib menjadi fasilitator dan juga katalisator mengenai bagaimana pentingnya edukasi, literasi, dan juga peningkatan kesadaran pelindungan data pribadi. Jadi, ketika berbicara literasi digital, banyak hal yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal data pribadi. Gitu. Nah, oleh karena itu, selain pentingnya menjaga data pribadi, kita juga bisa meningkatkan perekonomian dari literasi digital tersebut, meningkatkan etika masyarakat digital, dan juga pastinya kita lebih dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam budaya bermedia digital. Baik, terima kasih sekali Mbak Kiki, dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir dan bergabung dalam diskusi kita siang hingga sore hari ini. Ada Mbak Rizky Amelia, Koordinator Literasi Digital Kementerian Kominfo, kemudian ada Bang Niko Siahaan, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP, ada Mbak Nikta Gina, public figure, dan juga ada Bli Komang, CEO Tempo.co. Terima kasih untuk semua teman-teman yang juga sudah bergabung ya. Namun sebelum menutup acara pada siang hari ini, kami akan mengajak Anda untuk mengisi post-test di link yang sudah kami sediakan di Q&A, di kolom Q&A atau di chat room gitu ya. Dan juga kuisnya juga sudah tersedia. Kemudian
Kedua link ini bisa diklik di kolom komen. Jangan lupa untuk mengisinya karena akan ada hadiah beberapa saldo dompet digital sebesar Rp200.000 untuk 8 orang yang beruntung. Dan sambil di sini pemirsa, kami temani Anda dalam webinar Literasi Digital Peran Media Mendukung Perlindungan Data Pribadi. Akhir kata, saya Dea Jihan beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan salam sehat. Salam Terima sehat. kasih Mas Mbak. Terima Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Niko, Mbak Rita, Muhammad. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi semuanya.